Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tracking by unique serial number. Dan untuk tracking unique serial number atau lots biasanya digunakan untuk melakukan penelusuran pada produk-produk yang diproduksi ataupun yang dibeli oleh perusahaan. Tujuannya adalah supaya untuk pembelian produknya itu kita dapat mengetahui untuk penggunaan produk apa saja yang digunakan dalam pembelian produk. Misalkan produk meja ini datang dari warehouse, terus nanti dari warehouse tersebut tentunya akan memasuki berbagai proses yang berbeda. Dari ketika warehouse yang digunakan oleh perusahaan ini digunakan untuk berbagai macam operasi, dan tentunya dengan adanya penelusuran melalui unique serial number ini dapat ditujukan juga sehingga untuk proses investigasi yang dilakukan oleh staff warehouse juga lebih mudah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana kita mampu melakukan tracking by unique serial number. Namun untuk melakukan tracking unique serial number ini, kita pastikan dulu produk yang dipunyai oleh perusahaan ini sudah diedit dalam ordernya menggunakan lot atau serial number. Kita ke bagian produk dulu, ke bagian inventory, dan di sini dalam perusahaan menyediakan berbagai penyediaan kode, dan untuk kode produknya di sini bisa dilihat dalam layar, di mana untuk first two digit yang ditentukan oleh perusahaan ini adalah meja, kabinet, kursi, furnitur, batch, dan atribut aksesoris. Di sini ada first two digit, misalkan untuk produk seperti meja ini akan ditambahkan 02 di depannya, lalu disesuaikan dengan produk order yang diterima. Misalkan untuk purchase order dari meja ini di kode PO-nya itu kode belakangnya 6, berarti nanti ditambahkan untuk unique serial number-nya ini adalah 026, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan mengklik asal, misalkan untuk corner desk, left seat. Untuk mengetahui bagaimana kita mampu ngecek bagaimana perusahaan ini sudah, untuk mengetahui apakah produk ini sudah bisa dilacak menggunakan USP atau lot, kita bisa cek ke menu inventory dan kita bisa lihat di bagian traceability. Dan di sini bagian traceability ada penggunaan unique serial number, ada penggunaan lots ataupun penggunaan tracking. Biasanya untuk penggunaan ini dibedakan berdasarkan produk yang datang. Misalkan dalam sebuah konsinyasi yang dilakukan oleh bagian departemen purchasing, untuk lot sendiri biasanya ini digunakan untuk batch. Misalkan dalam produk PO yang kuantitasnya 25 untuk produk tertentu, produk A, itu nanti akan di tracking berdasarkan pembeliannya, bukan untuk per individu produknya. Jadi misalkan dalam 25 produk itu hanya ada satu kode yang dapat di tracking. Sedangkan untuk unique serial number ini kita bisa tracking untuk per individunya. Jadi untuk tiap 25 box pembelian dari produk A ini akan memiliki 25 kode unik yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengklik unique serial number. Dan di sini bisa dilihat ada warning bahwa ketika ada warning seperti ini berarti dalam produk ini tidak memiliki USN. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Lalu bagaimana kita menambahkan unique serial number dalam sebuah produk? Kita akan mengeklik yang namanya lot atau serial number yang telah muncul di bagian atas produk. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk akses serial number ini hanya bisa diakses corner di produk seperti ini. Kalau misalkan untuk menambahkan serial number di produk lain, kita harus mengakses lewat produk, lalu kita mengakses produk yang ingin ditambahkan serial numbernya. Untuk menambahkan serial number, kita bisa mengklik new. Dan di sini bisa lihat ada defaultnya untuk serial number di sini. Namun kita sesuaikan dengan SOP produk dalam warehouse di sini. Misalkan untuk meja sendiri first two digitnya adalah 00, berarti kita tambahkan 00.
Lalu misalkan ini adalah produk pertama yang akan di purchase ataupun yang berada dalam warehouse, jadi kita tambahkan 1. Di sini ada tambahan juga ataupun bisa diganti juga produknya. Kalau misalkan ada produk variety yang lainnya akan ada di sini, tapi di sini untuk corner desk left seat hanya ada 1 varian. Selanjutnya untuk internal reference ini kita bisa mengetahuinya melalui pembelian ataupun dokumentasi yang sudah ada di database. Misalkan di sini sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk dokumentasinya. Kita kembali lagi ke corner desk left seat. Lalu kita mengecek kembali untuk proses in atau out-nya di sini, atau bisa juga mengecek untuk purchase-nya. Tapi untuk transaksi biasanya dapat dilihat dari sini. Dan di sini bisa kita lihat bahwa untuk referensinya ini ada salah satu order yang dapat diterima oleh perusahaan di warehouse yang awal untuk inventory dengan kode 007, yaitu kita klik langsung. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk warehouse in 007-nya ini tidak memiliki unique serial number. Lalu kita bisa lihat sendiri untuk referensi kita bisa menggunakan ini. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke halaman utama produk, lalu kita mengklik load serial number-nya. Dan di sini kita edit kembali untuk internal reference-nya. Di sini adalah WH. Dan ini bisa dilihat dari dokumen sebelumnya. Di sini juga kita bisa meng-trace kembali. Dan di sini bisa dilihat ketika kita sudah memasukkan USN, dapat dilihat bahwa untuk corner desk left seat dan internal reference seperti ini sudah bisa terdeteksi melalui location. Jadi bisa dilihat bahwa dengan unique serial number ini kita bisa mengecek ataupun meng-trace di mana lokasi dari produk corner desk ini. Kita bisa dilihat bahwa corner desk left seat ini merupakan corner desk yang sudah kita masukkan slotnya. Jika kita sudah membuat USN, lalu kita membuat RFQ yang baru sesuai dengan serial number yang sudah dibuat. Dan di sini misalkan kita masukkan untuk produk dari corner desk left seat. Dan di sini juga sesuai dengan yang sudah ada, misalkan untuk vendornya sendiri dibeli melalui Hazer Interior. Lalu selanjutnya untuk hal-hal yang lainnya bisa diedit. Dan di sini juga bisa dilihat untuk kuantitasan, misalkan kita beli sebanyak 20. Dan dari unique serial number yang kita buat ini bisa dilihat bahwa ada beberapa produk yang dapat dicek ataupun bisa di trace berdasarkan dari slotnya dan juga berdasarkan dari produk yang telah datang tentunya. Dan di sini bisa kita lihat tentunya ada beberapa slot ataupun beberapa unique serial number yang telah dibuat berdasarkan dari data dummy yang telah ada sebelumnya. Ini kita bisa edit, namun untuk baru saya sarankan disesuaikan saja dengan yang ada. Nanti untuk unique serial number-nya nanti akan beredar juga di bagian produk, lalu di bagian lot serial number. Kurang lebih seperti itu, dan tentunya dengan adanya unique serial number ini kita mampu nge-trace adanya produk yang sudah kita beli. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya bila ada kritik ataupun saran bisa mengomentari melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.